Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrotul Faiza Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai telaah jurnal internasional. Berikut contoh jurnal internasional. Yang pertama ada judul jurnal. Judulnya yaitu The Effects of Sex Education in Promoting Sexual and Reproductive Health Portuguese University Student, yang artinya efek pendidikan seks dalam mempromosikan kesehatan seksual dan reproduksi pada mahasiswa Portugis. Penulisnya yaitu ada Marta Reis, Lucia Ramiro, Margarida Gaspar de Matos, dan Jos Alves Diniz. Publikasinya link jurnal. Link jurnalnya di sini saya tidak cantumkan karena saya mendapatkan jurnal ini dari dosen pengampu. Bulannya, penulis tidak mencantumkan bulan. Tahun 2011, volume penulis tidak mencantumkan volume. Nomor dan halaman, nomornya 29, halaman 477 sampai 485. Penelaah yaitu saya sendiri, Siti Nurrotul Faiza Febriani, tanggal penelaah 18 Agustus 2021. Deskripsi jurnal. Tujuan utama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendidikan seks di sekolah dan pengaruhnya dalam mempromosikan perilaku yang sehat di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan siswa yang mendapatkan pendidikan seks di sekolah menyebutkan lebih sering memiliki perilaku seksual beresiko yang sedikit, lebih jarang bergantung pasangan, lebih sedikit berhubungan seks dengan alkohol dan obat-obatan, lebih sedikit IMS, lebih sedikit kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan hubungan positif antara menerima pendidikan seks dan perilaku pengetahuan dan keterampilan seksual protektif. Telaah jurnal. Fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah tentang menunjukkan siswa yang mendapatkan pendidikan seks di sekolah. Elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan siswa suatu penelitian. Yang pertama ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa sistematika penulisan. Sudah jelas nama jurnal, judul penelitian, autor, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, pembahasan, kesimpulan, dan referensi tata bahasa yang digunakan penulis sudah cukup baik. Pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Yang kedua ada penulis, yaitu kualifikasinya. Kualifikasinya penulis sudah sesuai dengan penulisnya, yaitu Faculty of Human Kinetics dan CMDT, LA Institute of Hygiene and Tropical Medicine. Judul berupa kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya yaitu menggambarkan isi penelitian secara umum. Kekurangannya tidak menyebutkan variabel perikatnya. Selanjutnya ada abstrak berupa kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya yaitu poin pada abstrak ini hanya meliputi tujuan penelitian, hasil, dan kesimpulan. Kekurangannya tidak tercantum semua, tidak terdapat pendahuluan dan metode pendahuluan. Selanjutnya ada elemen yang mempengaruhi kekuatan sesuatu penelitian. Yang pertama ada tujuan dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara remaja yang pernah atau tidak pernah berhubungan seks pendidikan di sekolah, serta pengetahuan dan sikap terhadap metode kontrasepsi dan STIS, dan keterampilan perilaku. Masalah dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat seks pada remaja di Portugis. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mengurangi hubungan seksual yang beresiko dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua ada sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtut dan padu. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan hipotesis. Pertanyaan dalam penelitian tidak dituliskan dalam jurnal penelitian ini. Hipotesis tersirat
Apakah terdapat pengaruh pendidikan seksual terhadap promosi seksual dan kesehatan reproduksi pada mahasiswa Portugis? Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Portugis antara 18 tahun dan 35 tahun. Mahasiswa yang mengikuti penelitian ini yaitu wanita, pria, usia rata-rata 21 tahun, mayoritas mahasiswa Portugis lajang. Pertimbangan etikal. Penelitian ini mendapat persetujuan dari Komite Ilmiah, Komite Etik Nasional, dan Komisi Nasional Perlindungan Data dan mengikuti secara ketat semua pedoman untuk perlindungan hak asasi manusia. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Selanjutnya ada metode. Desain penelitian. Desain penelitian ini adalah semi-eksperimental studi menggunakan kuesioner yang dikelola sendiri. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas Portugis dengan sampel sebanyak 3.278 mahasiswa, teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Selanjutnya ada pemilihan teknik pengambilan dan penentuan besar sampel. Mahasiswa yang dilakukan penelitian berusia 18 tahun dan 35 tahun dipilih secara acak dari mereka yang menghadiri universitas selama tahun ajaran 2009-2010. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikelola sendiri. Teknik pengambilan sampel menggunakan randomly sampling yang berjumlah 3.278 sampel. Selanjutnya ada data analisis. Analisis statistik. Data dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Science SPSS versi 19. Statistiknya deskriptif termasuk frekuensi, sarana, dan standar deviasi. Defisiasi dilakukan untuk memberikan gambaran umum dari data hasil penelitiannya, yaitu di sini ada tabel pertama. Ini hasil penelitian tabel kedua, dan selanjutnya di sini hasil penelitian tabel ketiga. Pembahasan temuan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu peneliti telah jelas membahas masing-masing variabel terikat yang diteliti. Kekurangannya yaitu pembahasan sudah jelas, tidak ada kekurangan. Kesimpulan dan saran. Kelebihannya yaitu dalam penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik, sehingga kesimpulannya sudah merangkap antara variabel bebas dan terikatnya. Kekurangannya yaitu tidak terdapat kekurangan dalam kesimpulan dan saran pada jurnal yang ditelaah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.